Wah, masih semangat ya. Di sini kami akan mempraktekkan cara membina di Pramuka Penegak. Check it out. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiaku kudarmakan, dharmaku kubuktikan. Salam Pramuka. Salam. Nah, pagi yang cerah ini kita melaksanakan rutinan seperti biasa. Nah, dengan suasana yang berbeda ya kakak-kakak, yang biasanya itu kita di dalam kelas. Nah, di sini kita itu mencari nuansa yang baru seperti itu. Nah, sebelum rutinan ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi materi kita pada hari ini adalah sejarah pramuka di Indonesia. Apa sih tujuannya kita mempelajari ini? Jadi kita sebagai generasi pandu atau generasi pramuka itu harus mengerti sejarah-sejarah yang ada di pramuka, sejarah berdirinya baik di Indonesia maupun di dunia nanti. Nah, untuk pagi hari ini kita membahas tentang sejarah pramuka di Indonesia. Untuk bagi kakak-kakak yang sudah ditunjuk sebagai pemateri untuk hari ini, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Ini saya akan menjelaskan tentang sejarah pramuka Indonesia. Sejarah pramuka Indonesia terbilang unik sebab kemunculannya yang diwarnai dengan proses pasang surut dalam berorganisasi. Sangat wajar karena masa-masa awal tumbuhnya gerakan pramuka di Indonesia pada saat ini masih mengalami proses penjajahan. Oleh karena itu, dalam pembahasan kali ini mengenai sejarah gerakan pramuka di Indonesia. Selanjutnya, di dalam gerakan pramuka itu ada 3 masa. Yang pertama, gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda. Yang kedua, masa penjajahan Jepang. Yang ketiga, masa setelah Indonesia merdeka. Hanya sejarah pramuka Indonesia masa penjajahan Belanda. Hasil kepanduan ini ternyata mendapat perhatian dari para pemimpin gerakan kemerdekaan. Setelah itu, peristiwa Sumpah Pemuda, kesadaran rakyat Indonesia semakin meningkat. Beberapa organisasi kepanduan meleburkan diri menjadi organisasi yang lebih besar sebagai upaya menggalang rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, sejarah pramuka Indonesia pada masa Jepang. Gerakan pramuka Indonesia terus bertahan pada masa penjajahan Jepang. Namun, gerakan kepanduan ini dapat beberapa hambatan. Bukan hanya itu, ternyata Jepang melarang berdirinya partai dan organisasi rakyat Indonesia, termasuk gerakan kepanduan. Jepang menganggap organisasi ini meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan rakyat penjajahan. Namun, upaya itu tidak menyurutkan semangat para tokoh kepanduan Indonesia untuk menyelenggarakan Perkino II. Selanjutnya, sejarah pramuka Indonesia zaman kemerdekaan. Setelah proklamasi Indonesia, dibentuklah organisasi Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember tahun 1945 di kota Solo. Organisasi ini ditetapkan sebagai satu-satunya wadah kepanduan tempat anggota kepanduan Indonesia bernaung. Menginjak tahun 1961, organisasi kepanduan Indonesia bergabung dalam 3 federasi. Yang pertama, Ikatan Pandu Indonesia, yang kedua, Ikatan Pandu Putri Indonesia, dan yang ketiga, Persatuan Kepanduan. Selanjutnya, perkembangan gerakan pramuka Indonesia. Gerakan pramuka yang sangat pesat ditunjang oleh ketentuan dan anggaran dasar. Gerakan pramuka yang mengatur tentang metode kepramukaan. Selanjutnya, pada tanggal 14 Agustus 1961, kemudian
ditetapkan sebagai Hari Pramuka yang setiap tahun diperingati oleh seluruh anggota Gerakan Pramuka se-Indonesia atau yang disebut Jambore Nasional Indonesia. Jambore Nasional Indonesia adalah istilah yang disematkan pada pertemuan pramuka penggalang se-Indonesia dengan perkemahan besar yang diselenggarakan oleh Kuartir Nasional atau Kuarnas. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke pembina. Wah, materinya lumayan ya, lumayan bagus. Mungkin sebelum saya menambahi, kita ekspresi dulu ya, biar lebih semangat dan juga biar gak lemes pagi hari ini. Nah, kakak pernah dengar lagu tentang kepramukaan yang rajin, terampil dan gembira? Dengar. Ya, dah, seperti itu. Mari kita nyanyi bareng-bareng ya, biar lebih semangat hari ini ya. Satu. Sambil berdiri aja gimana, Kak? Oh, sambil berdiri. Iya, Baik. biar gak ngantuk, Kak. Oh, siap. Ayo. Lapar juga ini. Oh, lapar ya. Tadi belum makan ya? sarapan ya dari rumah. Sama ya, nanti kita bisa lah di belakang ya. Ya, Kak. Ya. Oke. Kita yang bayarin. Oh, siap. Oke, kita berdiri yuk kakak-kakak. Santai aja dah. Kita santai. Nyanyi-nyanyi santai di sini biar gak tegang dan juga lebih semangat ya. Ayo, karena tadi kan sudah dengar, sudah tahu lagunya, jadi kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Ya, tepuk tangan biar semangat. Contoh dulu, Kak, contoh. Rajin, terampil dan gembira, senantiasa praja muda karana, sopan dan tak kenal rasa sombong, bersahaja setia suka menolong. Ya 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 ya, itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya. Ya 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 ya, itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya. Wah, ulangi lagi. Ya, nanti dipimpin sama Kak Lina ya, biar semangat, biar gak lemes. Ayo. 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 Kalian juga ikutan ya, ayo. Rajin, Terampil dan gembira, senantiasa praja muda karana, sopan dan tak kenal rasa sombong, bersahaja setia suka menolong. Ya 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 ya, itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya. Ya 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 ya, itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya. Wah, udah mulai semangat nih. Jadi kita lanjut ke materi ya. Jadi ada tambahan dari saya. Kita kembali ke tempat masing-masing. Silakan. Sejarah pramuka di Indonesia. Tadi materi yang sudah disampaikan itu cukup bagus kalau menurut saya. Saya mungkin sedikit menambahi dan saya ingin bertanya nih kepada kakak-kakak. Siapa sih yang disebut sebagai Bapak Pramuka di Indonesia? Nah, siapa yang tahu? Silakan. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Kak. Wah, Iya, Kak. Sri Sultan ya. Berarti Kak Lina ini sudah tahu ya Bapak Pramuka di Indonesia. Karena kita bahas tentang sejarah pramuka, jadi itu saya ingin tahu nih. Tadi kan sudah ada Bapak Pramuka. Nah, Bapak di Indonesia sekarang siapa? Coba. Siap sekali mungkin, Kak, ya. Wah, siap, betul sekali. Nah, di pramuka itu ada sistem among. Nah, sistem among itu kakak ketahui menganut pendapatnya siapa nih kira-kira? Ki Hajar Dewantara. Wah, Ki Hajar Dewantara ya. Isinya apa coba? Bisa di Karso, Maju Mangun Karso. Benar, nggak kembali. Oh. Ayo. Ayo. Karso Sentulodo. Maju Mangun Karso. Salah. Ayo. Ini Gimana ini kok nggak tahu? Karso Sentulodo, Maju Mangun Karso Tuturi ya. Nah, betul sekali. Bisa Jadi diulangi, Kak? Karena aku nggak dengar, Kak. Oke, diulangi Kak. Karso Sentulodo, Maju Mangun Karso Tuturi Handayani. Wah, benar ya. Jadi sistem among kita di pramuka itu menganut sistem amongnya Ki
Ajar Dewantara, Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangkuso, dan Tuturi Handayani. Nah, Ingarso Sungtulodo, kira-kira apa sih artinya itu? Di depan menjadi teladan. Wah, siap, mantap. Jadi di depan kita harus menjadi teladan kepada adik-adik kita yang berada di di depannya kita gitu. Terus yang kedua, Ingmadio Mangunkarso. Siapa nih yang Di bisa tengah-tengah menjadi pendorong. Ayo, apa ayo? Lupa kak. Oh, Lupa Kana. lupa kak. Oh, jadi Ingmadio Mangunkarso yang artinya di tengah itu memberikan motivasi. Seperti itu ya. Oh iya, yang Memberikan maksud saya juga begitu kak. Oh, seperti itu ya tadi. Iya. Oh, tadi lupa ya mungkin ya. Oke. Terus yang ketiga, Tuturi Handayani. Nah, apa sih Tuturi Handayani itu? Di belakang beri dorongan. Nah, betul sekali. Jadi di belakang kita harus berikan dorongan, semangat yang ada di depan kita seperti itu. Nah, jadi sistem Among kita itu menganut dari pendapat Ki Hajar Dewantara. Siapa sih Ki Hajar Dewantara itu? Saya ingin tahu. Pahlawan nasional kak. Pahlawan nasional. Terus apa lagi? Kayaknya Ki Hajar Dewantara ini sudah terkenal gitu loh. Pendidikan gitu. Coba. Ya, berhubungan dengan pendidikan apa? Sebagai siapa gitu dalam pendidikan? Sebagai apa ya kayak lupa. Ya, oke. Jadi mungkin kakak lupa ya, dulunya nggak tahu sekarang lupa. Seperti Iya, itu boleh. ya. Iya kak, karena dulu tidur tau. Oh, tidur sekarang ngantuk. Iya. Oke. Iya sedikit kak. Jadi Ki Hajar Dewantara itu dikenal sebagai bapak pendidikan di Indonesia. Gitu. Karena kita juga di dalam pramuka ini adalah pendidikan juga, jadi itu pasti ada sangkut pautnya nih sama pendidikan atau di Ki Hajar Dewantara. Nah, perkembangan gerakan di pramuka ini memang sangat pesat karena ditunjang oleh ketentuan dalam anggaran dasar gerakan pramuka yang mengatur tentang metode pendidikan kepramukaan. Nah, metode pendidikan kepramukaan itu sudah kita ketahui bahwa ada 8 kan ya, yang sudah kita ketahui. Salah satunya itu kita belajar di alam terbuka. Nah, kayak sekarang kita sudah belajar di alam terbuka dan adanya orang dewasa. Jadi kakak memberikan diri sebagai orang dewasa yang memberikan satu tambahan dari materi itu dari kalian. Jadi saya sebagai pendidik hanya memberikan tambahan menjadi membimbing kalian. Nah, kalau boleh tahu nih, hari pramuka nasional ini diperingati tanggal berapa? 14 Agustus. Ya, tadi sudah disebutkan sama Kak Ana bahwa hari pramuka di Indonesia itu diperingati setiap tanggal 14 Agustus. Apakah ada upacaranya? Oh, ada pasti. Setiap biasanya di depan itu malam 14 Agustus itu biasanya kita tuh mengadakan kayak upacara. Pokok meriah dah. Nah, apa sih manfaatnya kalian itu belajar tentang sejarah pramuka di Indonesia? Mengetahui tentang sejarah kepramukaan. Nah, betul sekali. Selain itu juga sejarah pramuka Indonesia itu ada di dalam syarat kecakapan umum atau SKU. Nah, di dalam SKU itu, apalagi SKU penegak, itu ada yang namanya poin sejarah pramuka di Indonesia. Jadi kalian tuh harus bisa menjelaskan tentang sejarah pramuka di Indonesia itu seperti apa. Nah, jadi tujuan kita untuk mempelajari sejarah pramuka di sini adalah agar kalian tuh bisa mengerti dan juga bisa menempuh SKU tersebut. Apalagi di dalam penegak itu kalian ada 2 tingkatan, yaitu Bantara dan juga Laksana. Jadi kalian di dalam SKU itu menempuh yang namanya poin-poin yang harus kalian tempuh untuk mendapatkan tanda pencakapan umum. Gitu. Mungkin itu saja ya materi yang pagi menjelang siang hari ini. Dan semoga bermanfaat untuk kakak-kakak sekalian. Nah, saya ingin
tentang sejarah Pramuka Indonesia, maka saya pikirnya kalian juga bisa menempuh poin SKU yang di dalamnya itu berkaitan dengan sejarah Pramuka Indonesia. Bisa kakak-kakak? Bisa. Harus bisa dong. Kan kalian sudah penegak harus bisa bantara dan juga harus ke jenjang yang lebih tinggi lagi ya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita tutup atau sebelum saya tutup dengan pada hari ini, marilah kita berdoa terus kepercayaan dan keyakinan masing-masing agar apa yang sudah kita dapatkan itu bisa bermanfaat bagi kita dan juga bisa berguna bagi kita ke depannya. Doa berdoa selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiaku ku dharmakan, dharmaku ku baktikan. Salam Pramuka.